Seorang manajer atau seorang komisaris sebuah PT atau sebuah CV dapat dipilih dan ditetapkan sesuai dengan kriteria dan syarat-syarat yang sudah ditentukan di perusahaan tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat-syarat atau kriteria itu sebagai berikut. Yang pertama, nilai kelakuan. Dan yang kedua, postur tubuh. Yang ketiga, fasih berbahasa dan inteligensi atau IQ, kecerdasan. Dan juga nilai IPK itu juga menjadi tolak ukur menjadi seorang komisaris utama di PT atau CV. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini juga kita merenungkan bagaimana Tuhan pilih dan Tuhan panggil seorang nabi yang bernama Yeremia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita lihat di dalam Yeremia pasal 1 ayat 5. Firman Tuhan datang kepada Yeremia, katanya, "Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau keluar dari rahim ibumu, aku telah menguduskan engkau. Dan aku telah menetapkan engkau untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Menjadi pertanyaan bagi kita adalah, siapa itu Yeremia sehingga dia dipilih dan dikuduskan dan diangkat menjadi seorang nabi atau menjadi seorang pemimpin bagi bangsa-bangsa yang ada di sekitar Israel. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah Yeremia adalah manusia biasa yang sama seperti kita. Tetapi dia dipilih dan diberkati oleh Tuhan untuk memberkati dan menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada bangsa Israel dan juga kepada bangsa-bangsa lain. Yang kedua, Yeremia adalah salah satu nabi dalam Perjanjian Lama yang berkarya atau yang melayani sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda itu ditaklukkan dan penduduknya itu dibuang ke bangsa Babilonia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan dia adalah anak dari Imam Hilkia dari kampung Anatot atau dari kota Anatot. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, Yeremia dipanggil sebagai nabi ketika dia masih sangat muda dan belum pandai berbicara, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yosia pada kira-kira pada tahun 627 sebelum Masehi. Yeremia dipanggil dan ditugaskan sebagai nabi atau juru bicara Allah atau sebagai penyambung lidah Allah bagi bangsa Israel atau bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang baik ini saya mengajak kita belajar dengan satu tema atau dengan satu topik yang unik, yaitu dipanggil untuk melayani. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa panggilan ini memperlihatkan kepada kita beberapa hal yang penting yang perlu kita simak bersama, yaitu yang pertama, di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan bahwa karena dia telah mengenal sebelum Yeremia keluar dari rahim ibunya. Itu ayat 5b, di sana dikatakan bahwa aku telah mengenal engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia telah mengenal. Artinya dia telah atau dia tahu betul sifat, kelakuan, tingkah lakunya, karakternya, dan seluruh kepribadian Yeremia. Karena dia adalah
penciptanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah tahu betul seorang Yeremia karena Allah adalah penciptanya. Dia tahu betul kekurangannya, dia tahu kelebihannya, dia tahu sifatnya, tingkah lakunya, dan semua kepribadiannya. Allah tahu betul. Contoh Bapak Ibu, contoh seorang pembuat sepatu, itu dia tahu kualitasnya. Apakah kualitasnya baik atau kualitasnya tidak baik, atau ada sedikit sebagiannya yang tidak berkualitas, dia tahu betul. Demikian juga Allah merancang manusia, Allah merancang kita semua, dan dia tahu betul kelebihan kita, kekurangan kita, dan juga karunia talenta kita, sifat tingkah laku kita. Dia tahu betul. Karena apa? Karena dia adalah penciptanya. Dialah yang membentuk, dialah yang menjadikan kita di dalam rahim ibu kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Allah adalah pencipta, maka Ia mengenal setiap pribadi kita, setiap aspek hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, dipanggil untuk melayani. Mengapa? Karena Dia telah menguduskannya sebelum keluar dari rahim ibu. Jadi kita semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, tanpa terkecuali, kita sudah dikuduskan, kita sudah dikhususkan. Dikuduskan atau menguduskan di sini adalah menganggap suci atau menganggap murni atau menganggap khusus, sudah terpisah dari yang lain. Jadi menguduskan artinya sudah terpisah dari yang lain. Contoh seperti kita mendulang emas. Emas kita ambil emasnya, lalu batu-batunya, pasirnya, kotoran-kotoran lainnya kita keluarkan, kita buang. Tetapi emasnya itu kita pisahkan. Demikian juga dengan kita. Kita dikuduskan atau kita dipisahkan dari segala macam kesalahan, segala macam dosa. Semakin kita merusak moral dan juga semakin rusak kepribadian, tingkah laku yang bobrok di matanya. Tapi karena kebaikan dan kasih-Nya, Dia menguduskan kita. Dia memisahkan kita dari dosa ke tempat yang lebih baik melalui pengorbanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi Yeremia dipanggil untuk melayani karena dia betul-betul mengenal pribadinya. Sehingga dia memisahkan dia dari sekelompok yang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul kita hari ini dipanggil untuk melayani. Dan mengapa? Yang ketiga, karena dia telah menetapkan sebagai nabi atau menetapkan sebagai penyambung lidah, menetapkan sebagai juru bicara Allah. Setiap kita dipanggil oleh Tuhan sesuai karunia dan kemampuan untuk mewartakan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang lain. Yeremia ditetapkan sebagai seorang nabi atau sebagai seorang juru bicara Allah kepada bangsa Israel dan bangsa-bangsa sekitarnya. Di situ dikatakan bahwa dia telah menetapkan sebagai nabi. Menetapkan sebagai nabi artinya selalu berada atau berdiri pada satu tempat, lalu berada pada untuk selama-lamanya, tidak pindah, tidak berganti, tidak untuk sementara, tetapi tetap ada pada posisinya. Jadi Allah memanggil, Allah kenal betul sehingga Dia pisahkan dari yang lain, lalu Dia tetapkan dia sebagai juru bicaranya. Allah sendiri, penyambung lidahnya atau pesan-pesan itu